Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak semua, semoga tetap semangat ya, semoga selalu sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa segera menjalankan aktivitas seperti sedia kala, aktivitas yang normal. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kita berdoa bersama-sama dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang materi, jenis, dan fungsi lembaga sosial. Kita lebih spesifik ke lembaga politik kelas 1 semester 1. Tujuan dari pembelajarannya yaitu untuk menjelaskan jenis dan fungsi dari lembaga politik. Kita mulai anak-anak semua. Lembaga politik secara etimologis, politik itu berasal dari kata Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Nah, kemudian arti itu berkembang menjadi politis yang berarti warga negara. Kemudian politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Terus politika yang berarti pemerintah negara, dan politikos yang berarti keluarga negara. Nah, kata politisi itu merujuk pada orang-orang yang menekuni bidang politik, politisi. Nah, politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, ke politik itu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, itu lebih politik tentang tata negara. Nah, definisi politik yang lain itu seperti politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yaitu politik berarti sempit, bermakna sempit ya, yang dikhususkan pada bidang kekuasaan, tata negara. Nah, sebetulnya makna politik itu sangat luas. Makna politik itu bisa diartikan sebagai sesuatu usaha untuk mendapatkan hasil, itu bisa dikatakan sebagai politik. Misalkan anak-anak katakanlah mau minta uang kepada orang tua. Nah, pasti anak-anak dalam meminta uang itu misalkan untuk jajan. Ibu, bapak mau minta uang untuk jajan, pasti dengan kata yang sopan, kalimat yang baik, kemudian memakai jurus jitu, misalkan pakai pijet-pijet dulu, memijat ayah, memijat ibu. Misalkan ibu masih duduk gitu di TV, terus tahu-tahu kalian mijit pundaknya. Ternyata ada maunya, mau minta uang jajan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai politik. Jadi politik itu sendiri maknanya sangat luas. Dan lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat yang baik. Nah, lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power. Nah, kekuasaan itu apa sih? Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, adanya kekuasaan itu cenderung bergantung kepada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Kekuasaan itu selalu ada dalam setiap masyarakat.
baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks. Nah, pada masyarakat yang masih sederhana, kekuasaan itu mungkin bisa dijalankan oleh seseorang atau sekelompok kecil orang yang terdiri dari keluarga atau klan. Mereka menjalankan semua bidang kekuasaannya, misalkan pada masyarakat hukum adat atau desa yang sangat terpencil letaknya itu. Nah, sedangkan pada masyarakat yang kompleks, kekuasaan itu biasanya terbagi pada beberapa golongan, sehingga terdapat perbedaan dan pemisahan dari kekuasaan. Misalnya ada kekuasaan yang terbagi untuk terbagi tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi. Nah, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu kekuasaan kompleks, terbagi pada beberapa golongan. Jadi kekuasaan itu dapat di mana-mana pada setiap masyarakat. Tapi pada umumnya kekuasaan yang tertinggi ada organisasi yang tertinggi yang disebut sebagai negara. Setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma tersendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan itu. Apakah yang dimaksud dengan nilai dalam masyarakat? Kan? Apa? Apakah yang dimaksud dengan nilai dalam masyarakat? Nah, nilai sosial adalah suatu perbuatan atau tindakan yang oleh masyarakat dianggap baik. Nah, nilai sosial dalam setiap masyarakat itu tidak selalu sama, karena nilai di masyarakat tertentu dianggap baik, tapi belum tentu juga pada masyarakat yang lain itu baik. Maka karena keyakinan, nilai dan norma antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda. Sehingga lembaga politik yang terbentuk pun pasti otomatis akan berbeda. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Nah, lembaga politik itu merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Nah, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia itu diantaranya adalah ada MPR, ada Presiden dan Wakil, ada DPR, ada DPD, ada Pemda, ada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, kemudian ada partai politik. Begitu. Sedekat ini semua, anak-anak bisa bertanya, bisa ditulis di kolom komentar di channel saya, atau anak-anak bisa langsung WA ke nomor saya. Itu, jika ada yang mau ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik itu melembagakan norma-norma melalui undang-undang. Jadi dengan adanya lembaga politik itu, peraturan-peraturan itu bisa tertulis dan dilembagakan. Nah, peraturan-peraturan yang tertulis dan dilembagakan, maka ada sanksinya. Nah, dari ada sanksinya itu, harapannya adalah orang-orang itu bisa mematuhi, bisa mentaati, karena sudah dilembagakan. Jika tidak mematuhi, maka bisa ada sanksi, ada pemberian sanksi. Nah, kemudian melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Itu fungsi lembaga politik itu sebagai pelaksana undang-undang yang telah disetujui bersama. Kemudian usaha dalam penyelesaian konflik lembaga politik. Kemudian untuk menyelenggarakan pelayanan umum, dan yang terakhir itu untuk melindungi warga negara. Begitu anak-anak semua. Nah, ini ada tugas. Tugasnya itu adalah mencari tugas pokok atau tugas-tugas dari setiap lembaga politik, masing-masing lembaga politik. Itu anak-anak sudah melihat tabel. Itu ada nama lembaga, ada MPR, itu nanti ditulis tugasnya apa. Kemudian presiden tugasnya apa, wakil presiden tugasnya apa, dan seterusnya sampai ke partai politik. Tugasnya apa. Nah, dikumpulkan via Google Form
nanti link tugas Google Form-nya itu nanti ada e-learning, ada di e-learning di bagian materi. Nah, itu ya semua. Kesimpulannya adalah dari jenis dan fungsi lembaga sosial kita mengkhususkan pada lembaga politik, di mana lembaga politik itu suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat supaya tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Itu lembaga politik. Nah, lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia, anak-anak sudah sangat hafal. Tadi sudah kita bahas, ada MPR, ada Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ada DPR, ada DPD, ada pemerintah daerah, ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan partai politik. Kemudian dari fungsinya sendiri, lembaga politik itu untuk melembagakan norma-norma melalui undang-undang yang sudah dibuat, kemudian sebagai pelaksana undang-undang yang telah dibuat, untuk menyelesaikan konflik, untuk menyelenggarakan pelayanan umum, dan melindungi warga. Begitu kira-kira anak-anak semua. Jangan lupa buku paketnya dibaca, membaca juga dari buku-buku lain, literatur lain, bisa browsing di internet. Semoga anak-anak tetap sehat, selalu menjaga kesehatan dengan mentaati protokoler, tetap semangat ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.